Halo semua, perkenalkan saya Dila Istiqomah. Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang ada di fasilitas umum, di sekolah, dan di kampus. Nah, saya ada beberapa data yang bisa kita analisis bersama-sama mengenai penggunaan bahasa Indonesianya ya. Nah, di data pertama ini yaitu mengenai larangan untuk parkir di depan pintu. Ini saya temukan di depan kos Putri, salah satu kos Putri, dengan tulisan dilarang parkir di depan pintu. Kira-kira apa nih kesalahan yang ada di sini? Apakah ada kesalahan ataukah sudah sempurna kalimat ini? Jadi, di sini itu ada kesalahannya ya, yaitu kata di depan. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan EYD edisi 5, tidak sesuai dengan PEB. Kenapa? Karena di depan ini kan menyatakan tempat, jadi harusnya itu dipisah. Jadi di depan di sini itu harus dipisah sehingga ini sudah sesuai dengan EYD 5 seperti itu. Jadi penggunaan di depan itu dipisah. Penggunaan di ketika di belakangnya itu menerangkan keterangan tempat itu dipisah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke data kedua. Nah, di data ini itu tulisannya seperti itu, teman. Mohon maaf jika menuju ke lantai 2 dikurung ya. Silahkan menggunakan tangga. Dan di bawahnya itu ada lagi tulisan kecil demi efisiensi penggunaan listrik di FAB. Kira-kira ini sudah benar atau ada kesalahan di penggunaan bahasa di sini? Nah, jadi kesalahan pertama itu ada di lantai 2. Itu tadi sudah ada angka 2 dan juga ada lagi tulisan 2 lagi. Nah, ini tidak perlu menuliskan angka ya dalam bentuk numerik dan kata secara bersamaan. Penulisan cukup lantai 2 pakai angka atau lantai 2 ditulis seperti itu. 2-nya ditulis atau 2 ditulis angka. Jika ingin menggunakan bentuk kata, ditulis dengan bentuk kata. Jika ingin digunakan dengan bentuk angka, ya sudah menggunakan bentuk angka saja demi efisiensi kata. Nah, yang kedua ini ada kata kalimat, yaitu jika menuju ke lantai 2. Bukannya udah bener, udah cocok. Jadi kata depan ke di sini itu berfungsi sebagai penunjuk tempat. Jadi sesuai dengan kaidah PEB. Namun lebih baik kalimat ini diubah menjadi jika Anda menuju lantai 2 agar lebih jelas dan formal. Jadi tanpa ke. Oke. Selanjutnya itu ada kata silahkan. Loh, bukannya ini benar ya? Jadi kata silahkan ini kurang tepat ya teman-teman. Ini bentuk yang salah. Penulisan yang benar adalah silakan tanpa huruf H. Ini sesuai dengan EYD atau PUEB. Oke, kita lanjut ke poster. Ini ada salah satu poster lowongan kerja, teman-teman. Dibutuhkan segera. Ini menunjukkan poster lowongan pekerjaan ya. Nah, kira-kira apakah pada poster ini sudah benar penggunaan bahasa Indonesianya? Kita lihat ya teman-teman. Nah, jadi di poster ini ternyata ada beberapa informasi yang kurang efisien, kurang sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia. Itu ada penulisan staff. Nah, staff di poster ini itu F-nya hanya 1. Padahal sesuai dengan PUEB itu staff ada 2 huruf F. Karena ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris. Seperti itu ya. Nah, selalu di poster ini itu ada pria garis miring wanita. Nah, seharusnya kata ini harus diberi kata penghubung yang jelas. Jadi bukan garis miring tetapi pria atau wanita. Seperti itu. Nah, lalu ada lagi yaitu semester 3. Sama seperti kalimat sebelumnya, yaitu jadi kata singkatan min ini bisa diubah menjadi minimal, jadi tidak perlu disingkat ya. Untuk apa? Untuk konsistensi dan formalitas penulisan. Jadi langsung saja minimal semester 3, tidak usah semester 3 seperti itu. Nah,
Di sini juga ada penggunaan tanda baca titik 2. Ini beberapa tidak membutuhkan tanda baca titik 2 seperti setelah kata staf mengajar dan staf marketing. Seharusnya tidak ada tanda titik 2 ya setelah judul tersebut. Nah, selanjutnya ini ada poster rekrutmen ya. Ini ada salah satu UKM di kampus itu mengenai rekrutmen. Mengenai apa sih kesalahan bahasa Indonesia yang ada di sini? Kalau kita mengkaji dengan penulisan bahasa Indonesianya ya teman-teman, di poster ini itu ada beberapa. Yang pertama dari judul, Open Recruitment. Ini sudah salah ya teman-teman. Kalau di bahasa Indonesia kita bisa mengubahnya, kita bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan PUEB, yaitu rekrutmen terbuka, bukan open recruitment. Jadi sesuai dengan prinsip penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sebaiknya menghindari penggunaan istilah bahasa asing apabila ada padanan kata dalam bahasa Indonesia. Lalu ada lagi timeline oprek. Jadi ini sebaiknya menggunakan istilah bahasa Indonesia karena di bahasa Indonesia ada seperti lini masa rekrutmen atau jadwal rekrutmen. Nah, selanjutnya oprek ini kan singkatan informal dari open recruitment yang tidak sesuai untuk penggunaan resmi atau formal seperti itu. Selanjutnya itu ada kata di poster ini itu kontak info atau more kontak info. Penulisan ini bisa diubah ke dalam bahasa Indonesia sesuai kaidah. Misalnya, informasi kontak atau kontak lebih lanjut. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ada lagi di poster ini adalah penulisan persyaratan. Kata maksimal semester 3 lebih tepat jika diubah menjadi semester maksimal 3. Untuk apa? Untuk menyesuaikan urutan kata dalam bahasa Indonesia. Ada lagi. Jadi, pada penulisan kata foto 3x4 background merah, sebaiknya ditulis dengan lebih jelas ya, dan sesuai urut aturan. Misalnya, foto ukuran 3x4 dengan latar belakang merah, bukan hanya foto 3x4 background merah, seperti itu. Dan yang terakhir nih teman-teman yang ada di sini yaitu kata close. 30 September 2024. Kata close ini kan termasuk bahasa asing ya, padahal di bahasa Indonesia itu ada, jadi sebaiknya diganti dengan kata tutup, bukan close atau penutupan, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya masih ada beberapa orang yang menggunakan penggunaan bahasa Indonesia tidak sesuai, jadi masih menggunakan bahasa asing. Hal ini bisa terjadi karena kebiasaan, baik itu dari kalangan masyarakat, baik itu dari kalangan mahasiswa. Bahkan dari masyarakat pun, seperti contoh tadi, dilarang parkir di depan pintu. Masyarakat tidak mementingkan apakah struktur kalimat ini tuh benar, tapi mereka lebih mementingkan fungsi